Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa mendambakan pertemuan dengannya dan syafaat darinya. Alhamdulillah, hari ini kita sampai di hari keempat bulan Ramadan. Ayah, bunda yang saya hormati, dan juga anak-anak soleh yang ibu cintai dan ibu banggakan, bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keistimewaan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk melaksanakan satu amalan yang istimewa pula. Apa itu? Yaitu berpuasa atau saum. Kenapa ibadah saum dikatakan sebagai ibadah yang istimewa? Karena ibadah saum atau puasa Allah perintahkan secara khusus hanya untuk orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Betapa istimewanya kita yang hari ini dapat melaksanakan ibadah saum. Berarti itu artinya kita termasuk orang-orang yang beriman, karena Allah memerintahkan ibadah saum ini khusus hanya untuk orang-orang yang beriman. Apakah saum itu? Secara bahasa, saum artinya menahan. Menahan diri, menahan lapar, menahan haus, menahan diri dari berbuat sesuatu yang membuat puasa kita batal dan pahalanya rusak semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari. Keistimewaan orang yang melaksanakan ibadah puasa yaitu akan mendapatkan dua kebahagiaan. Di antaranya, yang pertama, kebahagiaan saat ia berbuka, dan yang kedua, kebahagiaan saat bertemu dengan Tuhannya kelak, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah saum? Dalam Al-Quran tadi sudah dijelaskan, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Jadi Allah memerintahkan kita melaksanakan ibadah saum agar kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Secara bahasa, takwa artinya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Apa saja ciri-ciri orang yang bertakwa? Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2-4, Allah menjelaskan ciri-ciri orang yang bertakwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silahkan yang ada Al-Qur'annya di rumah boleh dibuka ya. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Itulah ciri-ciri orang yang bertakwa. Mari kita simak kembali. Berdasarkan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2-4 ini, Allah menjelaskan ciri-ciri orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama adalah yaitu mereka yang beriman kepada hal yang gaib. Wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa yuqimunas sholah. Yang kedua adalah mereka yang melaksanakan sholat. Melaksanakan sholat artinya melaksanakan sholat dengan menyempurnakan segala aturannya, bacaannya, tata caranya, waktunya sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah.
Selanjutnya ciri yang ketiga adalah wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, kepada yang berhak. Karena orang-orang yang beriman akan faham dalam setiap rezeki yang ia terima akan ada hak orang lain yang harus ia keluarkan sebagai bentuk ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang selanjutnya adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik, dan mereka beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepada Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau. Beriman kepada Al-Qur'an ternyata merupakan salah satu ciri dari orang yang bertakwa. Nah, di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sangat menyukai satu amalan yang apabila dilakukan oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah saum, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Amalan apa itu? Seistimewa apakah amalan tersebut? Yaitu adalah Al-Qur'an. Orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an, membacanya, memtadaburinya, memahaminya, menghafalnya, dan mengamalkannya. Maka marilah kita perbanyak membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran di bulan Ramadan ini, karena ternyata berinteraksi dengan Al-Quran adalah salah satu amalan yang paling disukai oleh Allah dan Rasulnya di bulan Ramadan ini. Dan yang terakhir, ciri orang yang bertakwa adalah wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Ketika seseorang yakin akan adanya akhirat, berarti dia memahami bahwa dunia ini bukanlah tempat yang abadi. Artinya, suatu hari nanti kita akan kembali ke tempat kita yang abadi, yaitu negeri akhirat. Di mana di tempat itu kita akan hidup kembali sesuai dengan amal perbuatan yang sudah kita lakukan selama hidup di dunia. Ayah bunda yang saya hormati dan juga anak-anak soleh yang ibu cintai dan ibu banggakan, marilah kita memaksimalkan ikhtiar kita untuk meningkatkan ketakwaan kita. Mari kita memperbanyak introspeksi diri, muhasabah diri, apakah kita sudah termasuk dalam ciri-ciri orang tersebut. Jika dirasa masih kurang maksimal untuk meraih ketakwaan kita, maka inilah saatnya, bulan inilah saatnya. Marilah kita laksanakan ibadah saum ini dengan penuh sukacita, dengan penuh keikhlasan, dan mendampinginya dengan melakukan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya yang akan menghasilkan pahala yang berlimpah, sehingga surga yang Allah siapkan untuk orang-orang yang berpuasa benar-benar layak kita masuki. Surga apa itu? Yaitu surga Rayyan. Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan satu pintu surga khusus untuk orang yang berpuasa, yaitu surga Rayyan. Kelak pintu itu akan terbuka dan dipanggillah orang-orang yang melaksanakan ibadah saum. Ketika orang terakhir sudah masuk, maka ditutuplah pintu tersebut. Nah, betapa istimewanya bulan puasa ini, bulan Ramadan ini, ibadah saum ini. Janganlah kita menyia-nyiakannya. Semoga kita termasuk orang-orang yang didambakan oleh Allah untuk dimasukkan ke dalam surga Rayyan. Ayah bunda yang saya hormati dan juga anak-anak soleh yang ibu cintai dan ibu banggakan, demikian uraian singkat yang dapat ibu sampaikan. Semoga bisa menjadi kebaikan untuk diri ibu dan kita semua dan memberikan manfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan, dan jangan lupa setelah ini saya silahkan kalian mengikuti tayangan kegiatan pesantren kilat di AKTV. Jangan lupa untuk senantiasa melaksanakan protokol kesehatan dengan 5M: mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan menjaga imunitas tubuh. Selamat menjalankan ibadah puasa, selamat melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah yang lainnya, selamat mengikuti sanlat di AKTV. Jangan lupa untuk tetap bersemangat karena kita termasuk orang-orang yang istimewa yang Allah siapkan untuk menuju surganya. Semangat pagi anak-anak soleh, aku pikir, aku rasa, aku bisa. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih ayah bunda. Albirru manittaqo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.